Terus satu hal itu Pak, orang yang sudah mau mati nggak punya daki. Jadi kalau kita ini garuk-garuk sela-sela pantat itu Pak, kok dakinya nggak ada lagi, nggak lama lagi nih kayaknya. Ya jangan-jangan Bang, nggak lama lagi tuh. Pilihan dalam hidup kita ini bukan lari dari kematian, tapi memilih mati dalam keadaan husnul khotimah. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Katakanlah, orang-orang yang ingin lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati yang akan menjumpai kalian semua. Ayo kaburlah mana? Mati yang akan menemukan kita. Jadi almarhumah Nur Hayati ini Pak, wafatnya di hari baik, yakni wafatnya pada hari Jumat. Untuk umat Nabi ini, kalau Nabinya jelas, Nabi itu lahir Senin, wafat Senin. Makanya kadang-kadang umat Nabi juga akan diwafatkan di hari dia dilahirkan. Makanya bapak-bapak yang merasa lahirnya Jumat, jangan-jangan matinya besok juga. Karena besok Jumat soalnya. Ini udah malam Jumat nih. Jadi wafat pada hari Jumat ini adalah kematian di hari baik. Man mata yaumal jumu'ah. Ini sabda Nabi ini. Barang siapa yang meninggal dunia mati pada hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau pada malam Jumat, apalagi almarhumah ini wafatnya pas naiknya waktu Jumat, jadi siang hari, tengah hari, maka ajira min adzabil qabri, maka dibebaskan ia dari azab kubur. Dalam matan yang lain disebutkan wuqiya fitnatal qabri, diselamatkan dari fitnah kubur. Maka melihat alamat wafatnya saudari Nur Hayati, mudah-mudahan beliau saat ini dibebaskan dari siksa kuburnya, dibebaskan dari ujian kubur, termasuk dimudahkan terhadap pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Orang-orang yang sudah dibebaskan dari fitnah kubur, diringankan siksa kuburnya atau dihilangkan siksa kuburnya, itu alamat dia akan diselamatkan juga dari azab api neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Hadiah-hadiah untuk orang mati. Mengapa disebut hadiah? Karena begini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapati kecuali hasil usaha. Saya ulangi sekali lagi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita nggak akan mendapati apapun kecuali hasil usaha kita. Tapi jangan terjebak dengan kalimat ini. Banyak orang pakai ayat ini untuk melarang yasinan, pakai ayat ini untuk melarang tahlilan. Apa kata dia? Uang kita nggak dapat apa-apa kok kecuali hasil usaha kita. Itu salah kaprah. Ayat itu bukan melarang yasinan, bukan melarang tahlilan. Ayat itu menyampaikan orang tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya. Saya ambil contoh misalnya, kita itu digaji karena kita kerja, betul nggak Pak? Kalau kita nggak kerja maka tidak digaji. Itu maksud rumusnya. Hanya saja yang namanya rezeki itu bukan hanya dari hasil usaha. Ada sesuatu yang kita dapatkan bukan dari hasil kerja. Contohnya apa? Hadiah. Kita tidak perlu bekerja tapi ada yang ngasih hadiah. Atau dalam bentuk yang lainnya sedekah. Mengapa kita gunakan kata hadiah? Karena kalau sedekah kan kesannya buat fakir miskin. Ini kata hadiah menunjukkan orang tidak perlu usaha, orang tidak bekerja, tapi dia mendapatkan sesuatu. Makanya saya ingin menyampaikan malam ini hadiah-hadiah untuk orang yang wafat meninggal dunia.
Yang pertama, apa itu? Doa dan istighfar. Doa itu permintaan seperti yang kita lakukan malam ini, wal istighfar dan permohonan ampun. Disebutkan bahwasanya hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik untuk orang yang sudah mati. Saya ulangi, hadayal ahya, hadiah terbaik dari orang yang masih hidup, lil amwat, untuk orang yang sudah mati, ad-du'a wal istighfar, doa dan istighfar. Nah, kita sudah melakukan hadiah pertama malam ini. Saya ingin sampaikan, Pak. Halo? Halo? Biar nggak ngantuk. Ya, kopinya diseruput kayak. Mumpung masih panas, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Ya, seruput dulu sekarang. Silakan, monggo. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah hadiah doa dan istighfar. Dan ini hadiah terbaik. Saya perlu ingatkan, mohon maaf betul, bukan bunga papan hadiah untuk orang mati itu. Karena kita ini belagak bener, Pak. Pakai bunga papan berjejer, apalagi yang mati pejabat. Penuh jalan sama bunga papan. Kadang-kadang kita juga salah sebagai sahibul musibah. Bunga papannya kita fotoin tuh. Kita fotoin satu-satu, kita upload di Facebook. Terima kasih atas doanya, pret. Loh kok pret? Ya mana ada doanya pakai bunga papan. Doa itu harus diucapkan. Saya ambil contoh, rumah kita pajang ayat kursi, tulisan. Keren tulisannya, demit jin masuk. Kuntilanak masih masuk ke dalam rumah kita. Karena kuntilanak nggak takut sama tulisan. Kuntilanak takutnya sama bacaan. Yang ngebaca ayat kursi baru tuh takut dia. Tapi sama tulisannya tidak. Makanya doa di tulisan nggak ngaruh. Doa panjang banget, tapi di grup WhatsApp nggak ngaruh. Oh, nggak dibaca. Berdoa tapi posting status di Facebook nggak ngaruh. Apalagi cuman pakai stiker doanya itu nggak ngaruh. Tapi kalau diucapkan baru pengaruh. Saya ambil contoh beginilah, kayak anak zaman sekarang itu ngucapin hari ayah di Facebook. Ayah, selamat hari ayah. Tanpamu apalah saya ya ayah. Perjuanganmu sungguh luar biasa, membesarkan aku panjang lebar, nggak guna. Ucapan itu jangan ditulis di Facebook, omongin depan ayahnya. Padahal manggil ayahnya bukan ayah, bapak biasa aja tuh. Bacain depan ayahnya, ayah, tanpamu apalah aku. Apa kata ayahnya? Udah nak, nggak usah kakean cangkem kamu. Ayah ini tadi pagi belum ngudut, kata dia. Asam banget ini. Kamu beli rokok dulu ke warung sono. Paling juga begitu. Kadang-kadang kita terjebak dengan formalitas tulisan. Makanya menurut saya bunga papan itu hanya setidak-tidaknya menghibur keluarga yang ditinggalkan, tapi itu sejatinya bukan doa. Kemudian yang berikutnya, hadiah untuk orang mati juga bukan kijing. Kita kan sering kejebak, seakan-akan kalau ngijing kuburan orang tua berbakti banget seolah-olah. Enggak ngaruh itu, Pak. Enggak ngaruh. Ya boleh ngijing kuburan, kan ada hukum fikihnya. Bolehnya ngijing kuburan, nyemen kuburan kalau di tanah kita dewek. Tapi kalau dimakamkan di tanah wakaf, maka boleh ngijing atas izin nadir tanah wakaf. Jangan sekali-kali, Pak, kita makamkan keluarga kita di TPU, Taman Pemakaman Umum, atau di atas tanah wakaf, ujuk-ujuk kita ngijing dewek, dosa. Karena itu bukan tanah kita. Kapan-kapan kita beli tanah itu? Coba, tanah 1 meter kali 2 meter itu kapan kita belinya? Saya perlu ingatkan yang suka ngijing-ngijing kuburan di tanah wakaf, kita nggak pernah beli tanah itu. Jangan sekali-kali ngijing kalau nggak izin sama nadirnya. Yang punya kuasa terhadap tanah itu adalah nadir, yang mewakili Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dimakamkan di tanah kita dewek, bebas. Makanya Kanjeng Nabi itu dikijing. Jadi jangan sampai kejebak juga dengan orang yang mengharam-haramkan kijing ya, Pak. Kijing itu boleh, asal dapat izin atau di tanah kita sendiri. Makam Nabi dikijing.
Mengapa makam Nabi dikijing bebas begitu saja? Karena Nabi dimakamkan di kamarnya dewe. Kan Nabi wafat, dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya buat ibu-ibu di dalam itu cuman buat pelajaran ibu-ibu aja. Nanti kalau suami mati, Bu, kuburin di kamar ibu aja lah. Kata ibu-ibu, sorry amat. Hidup nyusahin, mati gua masih ditongkrongin. Males, kata ibu itu. Males, Pak. Jangan dikira, Pak, istri ditinggal laki mati itu nggak kawin lagi karena sayang suami. Belum. Istri tinggal laki mati, janda aja nggak kawin-kawin. Belum tentu karena terlalu sayang sama suami. Tanya dulu. Ibu menjanda masih muda, nggak kawin-kawin. Ngapa ibu nggak kawin lagi sayang sama laki? Bukan, kata dia. Kapok saya. Takut dapat yang kayak gitu lagi, kata dia. Jangan-jangan karena kapok, trauma itu, Pak. Setidak-tidaknya trauma karena ninggalin utang banyak. Udah nggak panjang umur, utang banyak. Istri yang terbebani. Kalau kata pepatah itu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Ini masalah ini. Makanya banyak yang trauma. Jadi balik lagi saya ingin sampaikan, ngijing itu bukan hadiah. Boleh ketika memang kita ikuti hukum fikih yang ada. Tapi hadiah terbaik untuk orang mati nomor satu adalah doa dan istighfar. Karena doa nggak perlu bayar. Istighfar itu nggak perlu uang. Memohonkan ampun atas yang wafat meninggal dunia tersebut. Kemudian yang kedua, hadiah untuk orang yang wafat meninggal dunia itu adalah sedekah. Karena ad-du'a was-shadaqatu hadiah. Doa dan sedekah itu kata Nabi hadiah. Buat siapa? Ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi yang nomor dua adalah sedekah. Disebutkan setelah mengomentari hadis ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu an kemudian berkomentar begini. As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga, pahalanya sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7, pahalanya sampai hari ke-25. Sedekah pada hari ke-25, pahalanya sampai 40. Jadi Abah Rali, walaupun nggak ngumpulin orang, ada sedekahan, usahakan hari ke-25 nanti. Diusahakan ada sedekahan. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun, haul pertama. Sedekah pada 1 tahun sampai 1000 hari. Ini bukan karangan kita. Umar bin Khattab mengomentari hadis Nabi, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya ada seorang laki-laki, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Nabi. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat, wahai Rasulullah, ibuku mati, walam tus, waktu mati nggak ada wasiat, nggak ada pesan. Ini jawaban, Pak. Sedekah atas nama orang mati nggak perlu pakai wasiat sebelumnya. Jadi dia nggak ada pesanan, nggak ada wasiatan. Wa adzunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman aku punya pikir-pikir ya Rasul. Seandainya ibuku itu masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Afa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Aku tanya ya Rasul, apakah ibuku itu sampai manfaatnya sama dia? Kalau aku anaknya, inisiatif dewe, sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Hadis ini Sahih Al-Bukhari. Kurang apa nih, Pak? 1388. Sahih Muslim 1004. Sahih muttafaqun alaih. Yang nanya ini siapa? Namanya Sa'ad. Ayu shadaqati afdal ya Rasul. Kalau begitu apa sedekahnya ya Rasul? Yang utama. Kata Nabi, sakyul ma, bagikan air minum. Makanya nggak keteng air minum, bagiin. Nggak keteng air minum.
Nah malam ini kita dapat air minum, dapat kopi juga, dapat kue juga. Kalau besek dapat juga kayaknya ya. Kayaknya dapat juga Pak. Ini baru menerka-nerka. Saya soalnya di dalam soalnya. Itu silahkan hidangkan semua. Jadi jangan kemudian kita haramkan. Ini hadisnya sahih ini. Sedekahan sedemikian rupa ini memang ada keterangannya. Loh Pak Ustadz, gimana itu kan sedekah anaknya atas ibunya. Kalau yang sedekah suaminya boleh enggak? Ya sama saja. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ini almarhumah Nur Hayati ini kan wafat masih muda, masih punya suami. Itu kalau kita mampu Pak, sebetulnya suaminya yang memandikan, yang mengkafani, yang ngimami sholat, dan yang memasukkan ke liang lahat. Makanya bapak-bapak ini kudu ngaji Pak. Taklim-taklim di lingkungan di masjid itu harus kita galakkan. Belajar cara mandiin jenazah, belajar cara mengkafani, belajar cara ngimami, belajar cara memasukkan ke liang lahat. Harus belajar kita. Jadi jangan hanya bergantung kepada Pak kaum, harus menguasai. Nabi itu ketika Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat meninggal dunia, Nabi yang memandikan sendiri, nggak ada yang ngawanin. Nabi yang memandikan, Nabi yang mengkafani, Nabi yang mengimami sholatnya, Nabi yang memasukkannya ke liang lahat. Sungguh luar biasa. Dan saking cintanya Nabi kepada Khadijah, Nabi sering sedekahan atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah radhiyallahu anha. Nabi sedekahan nyembelih kambing untuk almarhumah Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai Nabi sudah beristrikan Aisyah. Aisyah cemburu Pak. Kok sayang banget Nabi sama Khadijah. Sampai disedekahi, disembelihkan kambing oleh Nabi. Sungguh luar biasa. Jadi kalau ada rezeki silakan nyembelih kambing. Karena orang Wahabi sering dengar nggak Pak, nyembelih kambing untuk orang mati itu haram, bid'ah. Enak aja cangkemnya ngomong. Itu kurang ngopi Pak. Ngopinya kurang kental, main kurang jauh ya. Itu nggak ngerti, ngajinya nggak tanggung. Itu hadis sahih. Nabi nyembelih kambing sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia itu sahih Muslim nomor hadis 4644. Itu hadis sahih itu. Bukan karangan kita. Makanya orang Lampung Pak, kalau yai, nyai, siti, akas, tombai, orang Komering, Mbah Kakung, Mbah Putri, Emi, Aki, kan begitu. Apalagi itu, Abah, Emak, wafat meninggal dunia, kebo disembelihnya. Sekarang anak zaman sekarang pelit Pak, perhitungan. Padahal rezeki dari Allah, takut merepotkan kata dia. Yang dia merasa repot. Dia nggak sadar bagaimana orang tua melahirkan dan membesarkannya. Kalau ada, yang penting jangan maksa, silahkan. Yang nggak boleh itu kan begini, gara-gara tahlilan rumah kegade. Itu yang nggak boleh Pak. Gara-gara tahlilan kita punya utang di rentenir atau di bank. Itu nggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan cek gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau mampu silahkan. Sesuai dengan kemampuan. Lihat kondisi ekonomi kita. Mampu atau tidak. Yang penting jangan berhutang tadi itu. Makanya kita budaya kita ini kan saling tolong menolong satu sama lainnya. Makanya saya ingin tegaskan juga. Kalau bicara kemampuan kan proporsional. Saya pernah ceramah di Padang Cermin Pak. Itu begitu bubar tahlilan, ada sekitar 10 orang, karena rame yang datang itu kan. Karena rame banget, adalah 200-300 orang, saking ramenya Pak. Sekitar 10 orang pulang lagi ke tempat takziah. Saya kan masih duduk-duduk ngobrol sambil makan. Orang itu pulang mulangin besek. Saya pikir mereka itu termasuk golongan yang mengharamkan besek. Makanya besek dipulangin. Tuan rumah kan tanya, ngapa dipulangin? Maaf kata dia, ini jangan-jangan beseknya ketuker sama punya ustadznya. Lu ngapa? Ya begitu kami buka, ayamnya 1 ekor kata dia. Iya dong, biasanya kan mikir ya ini punya ustadz nih. Ketuker, nggak berani makan Pak.
Diikat lagi kantong kreseknya itu sama beseknya, dibalikin ke rumah sahibul musibah. Apa kata sahibul musibah? Mohon maaf, memang isi beseknya ayam 1 ekor semua. Masya Allah, saya ngebatin, Pak. Tadi yang dimasukin ke mobil saya itu 10 besek, berarti 10 ekor dong. Mapas pikir saya. Usut punya usut, ternyata si anaknya ini sahibul musibah ini yang ada tahlilan itu ternyata pengusaha kandang ayam, punya ternak ayam potong itu loh, Pak. Dia ini ngomong sama anak buahnya itu, yang satu kandang gede itu udah nggak usah dijual, kita panen, masukin besek semua, kata dia. Pantesan, artinya itu dia lakukan atas dasar kemampuan. Dan dia ingin betul sedekah atas nama ibunya yang sudah wafat meninggal dunia. Ya nggak apa-apa, bagus, nggak jadi masalah. Jadi hari ini jangan sampai jadi keluhan. Dan kita ini memang budaya Indonesia budaya besekan. Karena begini, orang Indonesia itu, Pak, apa-apa besekan, itu ciri ahli surga loh. Saat orang lain mengejek Indonesia itu kerjaannya cangkem aja, urusan makan aja, kemudian besekan aja kan begitu. Itu ciri ahli surga loh. Haji mabrur cirinya apa kata Nabi? Haji mabrur cirinya suka bagi makanan. Nabi ditanya ayul islami khair, apa Islam yang baik itu ya Rasul? Suka bagi makanan. Apa ciri orang yang masuk surganya ke surga Darussalam ya Rasul? Suka bagi makanan. Maka karena orang Indonesia ini suka betul besekan, kayaknya orang Indonesia masuk surga semua lah. Sesuai dengan ciri itu. Ini balik lagi. Yang ketiga, sembelihan. Tadi sudah sempat saya bahas, sedekah sembelihan tidak hanya akikah untuk orang wafat, tidak hanya kurban nanti di hari raya kurban. Di luar kurban dan akikah, kita boleh, Pak, ngumpulin orang tetangga, nyembelih kambing atau sapi atau kebo, sedekahan. Tujuannya apa? Untuk yang wafat meninggal dunia, karena itu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran juga adalah hadiah untuk orang yang wafat meninggal dunia. Termasuk di dalamnya yasinan. Ada sih yang ngomong, yasin boleh, yang nggak boleh yasinan. Tahlil boleh, yang nggak boleh tahlilan. Kalau yasin boleh, nggak boleh yasinan. Tahlil boleh, nggak boleh tahlilan. Berarti celana boleh, tapi nggak boleh celanaan. Betul nggak kira-kira? Ini kan logika yang salah menurut saya. Nah, saya ingin tegaskan malam ini. Ngapa sih mesti yasin yang dibacakan buat orang mati? Tolong dengerin generasi milenial. Generasi milenial ini, Pak, ngajinya lewat YouTube sama Google. Mondok mah kagak. Akhirnya ngaji tidak, mondok nggak pernah, tapi suka membidah-bidahkan. Baca yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz guru ngaji. Baca yasin untuk orang yang meninggal dunia itu perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengharamkan baca yasin untuk orang mati, dia mengharamkan nabinya sendiri. Kalau ada yang membid'ahkan baca yasin untuk orang yang sudah meninggal, berarti dia berani membid'ahkan kanjeng Nabi sendiri. Nabi yang perintahkan kita, iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Sunan Abi Dawud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Walaupun orang-orang yang nentang yasinan itu, Pak, juga sedikit ada benarnya. Apa kata mereka? Orang baca yasin di kubur haram. Ya iyalah, Pak, orang baca yasin di kubur haram, Pak, masih hidup soalnya dia. Orang baca yasin di kubur haram. Imam sholat ngerokok, nggak sah sholatnya. Iya kan, Pak ya? Imam sholat ngerokok, nggak sah sholatnya. Ya gimana, baca Fatihah sambil kelepas, kelepus. Ya nggak sah sholatnya. Nah, jadi jangan salah tanggapan dulu ya, Pak. Kalau ada caption sedemikian rupa di media sosial, cerna dulu kalimatnya. Oh, itu maksudnya. Jangan kemudian kita gagal paham, sumbu pendek, gancang marahan, gancang cepet emosian. Jangan juga yang sedemikian rupa.
Nah, selain Yasin kita bisa menghatamkan Quran 30 juz. Selain Al-Quran 30 juz, kita punya tradisi membaca Al-Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Jadi itulah mengapa ulama mengajarkan kepada kita doa apapun pakai Fatihah. Karena doa yang terbaik adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu tergantung kita, tergantung niat yang membaca. Ini bagian pertama. Yang berikutnya sedikit lagi saya ingatkan, di balik wafatnya saudari Nur Hayati binti Emrali, tiba gilirannya bagi kita semua. Suatu saat nanti pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Persoalannya dia bukan kecepatan, Pak. Bukan mendahului Abah Emrali, bukan. Tapi memang itulah ajalnya. Dan beliau sudah sering ucap pengen wafatnya, meninggalnya hari Jumat. Dan memang Allah berikan jalan meninggal dunianya pada hari Jumat. Ini sudah ketentuan, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada peristiwa kematian, jangan pernah kita menyangkalnya, kecuali ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai begini, Pak. Coba jangan dibawa ke rumah sakit itu. Nah, gara-gara dibawa ke situ mati dia. Apa urusannya itu? Coba jangan lewat bypass. Kalau nggak lewat sana, nggak ketumbur dia. Ini ajal tuh beda, Pak. Ajal tuh ketentuan. Makanya kita jangan salah niat. Kalau kita sakit berobat, itu tujuannya bukan biar nggak mati. Itu salah niat itu. Saya ulangi ya. Kalau kita sakit, ngapa kita berobat? Agar sehat. Batuk itu kalau nggak diobati bisa berbulan-bulan, kan nyiksa. Betul nggak kira-kira? Makanya kita obati biar nggak kelamaan. Asam urat nggak kita obati, kita biarin aja. Rempolo antem aja makan berkilo-kilo, Pak. Ya salahnya dewe kalau makin sakit asam uratnya. Kita bekam, kita pasdu, kita berobat herbal. Tujuannya apa? Biar sehat. Jadi motivasi orang sakit berobat itu biar sehat, bukan agar tidak mati. Karena mati itu nggak nunggu sakit. Mati itu ajal, dan tiba gilirannya kita pasti akan mati. Wali kulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai. Itu kalimatnya aja jaa, Pak. Jaa itu datang. Israelnya nongol. Kalau Israel sudah datang, dia sudah nongol. Tidak ada yang bisa menundanya walau sedetik. Dan tidak ada yang bisa memajukannya juga. Sudah ditentukan sedemikian rupa. Walaupun kita ini dikasih alamat tanda-tanda mati. Tanda-tanda mati, telapak kaki melengkung. Makanya kalau telapak kaki melengkung kan paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Terus itu tulang belakangnya sudah lepek, terlentang di lantai itu rata sama lantai. Duduk saja nyendernya miring banget, Pak. Coba lihat yang nyender-nyender. Bahaya juga kalau miring banget itu. Terus satu hal itu, Pak. Orang yang sudah mau mati, nggak punya daki. Jadi kalau kita ini garuk-garuk sela-sela pantat itu, Pak, kok dakinya nggak ada lagi? Nah, nggak lama lagi nih kayaknya. Ya jangan-jangan, Bang, nggak lama lagi itu. Makanya bapak-bapak itu kalau kerokan masih ada kulatnya, Bu, masih ada dakinya, panjang umur itu, Pak. Itu sudah panjang umur. Seganteng-ganteng orang punya daki, secantik-cantik orang punya daki. Kalau nggak punya daki, nggak panjang umur itu. Ini alamat-alamat yang Allah berikan kepada kita. Kita semua pasti mati. Pilihan dalam hidup kita ini bukan lari dari kematian, tapi memilih mati dalam keadaan husnul khotimah. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Katakanlah, orang-orang yang ingin lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati yang akan menjumpai kalian semua. Ayo kaburlah mana? Mati yang akan menemukan kita. Makanya pilihan dalam hidup ini mati husnul khotimah. Allahumma amin. Cuman gak mudah juga, Pak, mati husnul khotimah itu. Kiai aja matinya belum tentu pas sholat kan. Hanya orang pilihan mati lagi sujud kan begitu ya. Mati lagi ceramah.
Saya juga pengen lah mati lagi ceramah itu. Tapi jangan sekarang aja Pak. Karena kalau sekarang bini saya masih muda Pak. Kalau saya mati kawin lagi dia ya Pak ya. Kan begitu. Jadi balik lagi, kalau husnul khotimah itu rahasia Allah juga. Mati di tempat tidur pun bisa husnul khotimah. Kan begitu. Kelihatan dari harinya, kelihatan dari perbuatan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung endingnya. Nah, kalaupun kita tidak bisa memastikan kita matinya dalam keadaan terbaik, kita bisa memilih yang kedua. Apa itu? Wa taubatan qoblal maut. Sesuai dengan permintaan, minta taubat sebelum mati. Nah, terakhir saya sampaikan, Nabi berucap, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau bertobat setahun sebelum ajal. Kata Nabi, kalau itu takdirmu ya Allah, umatku masuk neraka semua. Karena nggak sempat mereka taubat. Kalau begitu kata Allah, sebulan sebelum ajal. Ada ya Allah, umatku itu baru taubat seminggu lagi mau mati. Orang mana itu? Tanjung Baru ya Allah. Nggak tahu yang gang mana ya Pak. Gara-gara pensiun taubat, nggak lama mati dia. Tapi baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau taubatnya seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah, umatku itu baru taubat sehari sebelum mati. Jangan-jangan di sini orangnya Pak. Malam ini mendengarkan ceramah, taubat besok mati dia. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau taubatnya sehari sebelum matinya. Ya Allah, kata Nabi, bisa enggak dipepetkan lagi? Ini permintaanku yang terakhir dan aku enggak akan minta lagi, kata Nabi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu enggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis haru Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Maka dari itu jangan pernah kehilangan momentum untuk bertobat sebelum kematian. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.